Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ada 10 perkara yang akan seseorang dapatkan. 10 perkara, 10 yang baik ya. 10 perkara yang baik akan didapatkan oleh orang yang rajin melaksanakan sholat. Wa fiha asyru khisalin, dan orang yang rajin sholat itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang pertama, zainul wajhi, wajahnya itu akan berseri, akan enak dipandang. Bukan berarti wajahnya itu glowing, bukan itu maksudnya. Maksudnya zainul wajhi ini orang yang rajin salat karena banyak bekas air wudu, maka orang itu enak memandangnya. Apa bahasa kita zaman sekarang? Aura positifnya akan kelihatan. Apa beautiful apa namanya itu? Kecantikan dari dalam, kegantengan dari dalam. Beautiful, ya itulah pokoknya istilahnya ya. Kita ngelihatnya tuh enak orang tadi. Oh, kelihatan tuh. Walaupun orang itu enggak ganteng-ganteng banget. Ya, enggak cantik-cantik banget, tapi ketika kita ngelihat wajahnya itu Masya Allah, ini orang ini ahlul khair. Orang baik ini. Kelihatan dari wajahnya itu. Tapi kalau ada orang cuma mengandalkan glowing wajahnya, skincare lah atau apalah begitu, macam-macam perawatan ini, perawatan itu, tetapi dia tidak salat, kita ngelihatnya itu ya biasa-biasa saja, bahkan terkadang kita muyak ngelihatnya. Ini orang jelek nih. Auranya aura negatif, kelihatan itu. Kelihatan itu. Jadi orang yang rajin salat, pertama zainul wajhi, wajahnya itu bersinar, beautiful, kecantikan dari dalam, aura positifnya itu keluar. Orang yang rajin salat. Sebaliknya, orang yang tidak rajin salat malah salat, maka wajahnya itu buram, alias tidak ada aura positif, yang ada aura negatif. Yang kedua, wa nurul qalbi, hatinya bercahaya, maksudnya hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, wajahnya bersih, maka tingkah lakunya, sifat dan karakternya pun juga bersih. Musuh yang paling besar itu bukan orang lain. Musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Dan diri kita itu adalah dimulai dari hati. Dari hati. Hatinya bersih, maka dia pun juga bersih. Hatinya kotor, maka tingkah lakunya kotor. Lihatin saja ya, orang yang hatinya kotor itu biasanya gampang terkena penyakit yang bermacam-macam. Tapi kalau hatinya seseorang itu bersih, maka orang itu pun insya Allah sehat jasmani dan rohaninya. Apa bahasa bahari itu ya, bahasa kita belajar waktu SD, insano itu apa namanya itu ya? Di dalam jiwa yang sehat, apa di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, apa istilahnya zaman bahari itu? Insano itu nah ya. Saya nggak hafal juga itu. Mulai kecil saya nggak bisa ngomong itu. Insano piano itu. Nah, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hatinya bersih. Ya, hatinya bersih. Jadi hati ini patokan semuanya. Ada beberapa tahun yang lalu ya, itu banyak sekali ustadz-ustadz ya di TV
Salah satunya siapa itu? Ustadz Danu atau siapa itu? Banyak sekali mengaitkan penyakit badan itu dengan penyakit hati. Banyak sekali mengaitkan penyakit badan, penyakit jasmani dengan penyakit rohani. Nah, jadi orang yang sakit kepala itu gara-gara di hati juga intinya. Orang yang sakit ini, sakit itu, macam-macam. Sampai penyakit dalam tubuh, jantung, ginjal, bla bla bla. Maka biasanya itu terdapat dari hati juga yang tidak bersih. Itu tuh ya. Kata para ahli, orang sakit itu penyebabnya dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor cuaca. Ini sering kita rasakan ya. Cuaca nggak menentu, panas dingin, hujan, kadang panas. Apalagi terkadang saya 40 kilo bolak-balik antara Balikpapan dengan pesantren. Kalau sudah pakai motor ya sudah selesai, itu bisa masuk angin. Itu faktor cuaca. Oke lah, ini biasa saja. Ya mungkin diurut, dikerokin, selesai sudah. Yang kedua, ini yang paling banyak. Orang sakit itu karena faktor makanan minuman. Faktor makanan minuman. Sekarang ngeri. Orang, maksudnya anak-anak kecil itu yang umur masih belasan tahun, banyak didapati maksudnya setelah diperiksa penyakitnya gagal ginjal. Masih kecil nih. Kenapa? Karena minumannya, jajanannya di sekolah itu aneh-aneh. Ya, jajanannya aneh-aneh, makanan-makanan apa namanya itu yang junk food, apa istilahnya itu ya, nggak ngerti dah. Minumannya yang berwarna-warni, nggak tahu zat apa masuk di situ. Dulu orang 60 tahunan, umur 60, suruh aja dia menikah dengan bini anu, bisa punya anak lagi. Masih kayak umur boleh tua, tapi tenaga anak muda. Sekarang umur 25, 30 penyakit sudah banyak datang dari mana-mana. Apa itu? Karena faktor makanan dan minuman. Yang kedua. Yang ketiga, orang sakit itu karena faktor genetik, garis keturunan. Ini bisa terjadi. Garis keturunan. Anak itu kena penyakit asma. Coba dilihatin, biasanya itu orang tuanya dari jalur bapak atau jalur ibu ada yang kena penyakit asma. Itu sudah suratan takdir, mau bagaimana lagi. Sehingga di dalam Islam, walaupun menikah dengan sepupu itu dibolehkan, sepupu sekali itu dibolehkan, tapi para ulama banyak menyarankan kalau bisa dihindari. Dokter juga menyarankan kalau bisa jangan menikah dengan keluarga dekat. Sepupu sekali kalau bisa dihindarkan. Kalau mau sepupu 2 kali kah, sepupu 3 kali kah. Kenapa? Karena kalau keluarga, maksudnya menikah sesama keluarga, terutama sesepuh kali, itu darah bapak mamanya sangatlah dekat. Kalau hasil pernikahan itu ada menghasilkan anak, anak ini sangat rentan sekali terkena penyakit jikalau salah satu di antara ibu bapaknya ada penyakit keturunan. Itu sangat rentan sekali. Kenapa? Karena darahnya terlalu dekat. Walaupun boleh, sebaiknya disarankan tidak dilakukan. Kemudian orang sakit itu bisa sebabnya karena ini nih, faktor pikiran. Dan pikiran itu ditimbulkan dari hati yang kotor. Lihatin saja, dan ini yang paling berbahaya, yang paling paling susah untuk diobatin karena faktor pikiran tadi. Ya, ini tanya saja, semuanya pikiran tuh. Ada orang nggak makan, tetapi hatinya gembira.
hatinya gembira, nggak ada kena penyakit. Tapi ada orang makan pagi, makan siang, makan malam, tetap kena penyakit. Kenapa? Karena faktor pikirannya kotor.